Halo adik-adik di seluruh Nusantara, salam sehat selalu. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Ya, semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Oke, setelah kita pada pertemuan kemarin sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat, maka pada kali ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia. Baik, sebelumnya kita akan memulai untuk belajar kita pada saat hari ini. Namun sebelumnya, kita ingin mengingat kembali tentang beberapa hal dan beberapa macam benda di sekitar kita. Ayo coba sekarang kalian menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita saat ini. Iya, misalkan ada kursi, kemudian ada meja, tapi juga ada mungkin orang tua kita, guru kita, teman-teman, dan yang lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar tentang sistem organ, kita akan melihat dulu yuk beberapa hal yang boleh kita amati di sekeliling kita. Coba perhatikan beberapa hal yang ada di sekitar kita. Misalkan kita belajar tentang seekor kupu-kupu. Nah, seperti apa yang sudah di slide ini ya adik-adik? Kalau kita lihat seekor kupu-kupu itu terbang di sebuah taman, kemudian dia hinggap, ternyata sangat cantik sekali. Nah, bagaimana seekor kupu-kupu ini dapat terbang dan juga dia dapat mengepakkan sayapnya? Nah, untuk menemukan jawabnya, kita perlu belajar tentang organ gerak pada hewan. Baik, terkait dengan organ, kita tahu bahwa sistem organ itu merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, di sini fungsinya bisa untuk beberapa hal ya. Yang pasti diantaranya untuk sistem organ ini, baik pada hewan dan manusia itu merupakan kumpulan organ-organ pada hewan multiseluler yang saling berkumpul, kemudian melakukan fungsi tertentu. Baik, pada hewan vertebrata, ada yang tahu apa itu hewan vertebrata? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita mengenal bahwa hewan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada hewan vertebrata dan avertebrata, atau yang disebut invertebrata. Ada hewan yang bertulang belakang dan ada hewan yang tidak bertulang belakang. Khusus untuk hewan yang bertulang belakang atau yang disebut vertebrata, ini terdiri dari 9 sistem organ. Sebelum kita belajar lebih dalam, mari kita akan belajar dulu tentang sistem organ yang bergabung membentuk organisme. Baik, coba perhatikan benda-benda pada slide berikut ini. Kira-kira hewan-hewan di sekitar kita dibagi menjadi beberapa macam ya. Di sini kita akan mengklasifikasikan berdasarkan di mana tempat dia hidup. Yang pertama adalah hewan air. Coba sebutkan hewan-hewan yang bisa hidup di air. Ya, hewan air ini contohnya adalah ada ikan, kemudian ada banyak ya berbagai macam ikan, ada ikan paus, ada cumi-cumi, ada gurita, dan lain-lain. Kemudian ada juga hewan yang terbiasa terbang di udara. Di antaranya ada kupu-kupu. Coba sekarang adik-adik sebutkan contoh dari kupu-kupu yang ada di sekitar kita. Ya, kupu-kupu ada yang berwarna merah,
ada yang berwarna biru, ada yang pelangi, dan macam-macam. Nah, kemudian kalau hewan udara yang lain, misalkan apa yang bisa terbang? Nah, itu adalah burung. Nah, banyak sekali macam burung ya. Di udara sana ada raja wali, kemudian ada burung pipit, ada burung gereja, dan lain-lain. Baik, untuk klasifikasi yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya hewan darat. Hewan darat ini adalah hewan yang memang terbiasa hidup di daratan. Contohnya kayak seperti pada slide ini ya, ada seekor rusa yang sedang makan, kemudian ada juga seekor kucing. Nah, untuk contoh yang lain juga masih sangat banyak. Misalkan ada kuda, ada kambing, ada sapi, kemudian ada juga apa yang hidungnya panjang, telinganya lebar, betul, itu ada yang kita sebut sebagai gajah. Nah, dari beberapa hewan dan contohnya tadi, berdasarkan kelompoknya, kita mengenal yang disebut sebagai organisme. Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang paling akhir. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita lihat bahwa makhluk hidup itu ada di sekitar kita. Ada yang aktif bergerak, tetapi ada yang tidak. Nah, sedangkan untuk hewan seperti burung, kemudian ini ada burung hantu, ada kupu-kupu, ada seekor rubah, kelinci, dan kura-kura, mereka termasuk makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, coba sekarang amatilah untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Untuk kelima hewan tadi sudah disebutkan ya, ada burung hantu, kemudian ada kupu-kupu, ada rubah, kemudian ada kelinci, dan ada kura-kura. Mereka bergerak seperti itu. Nah, coba sekarang kita akan menanyakan tentang hewan-hewan yang bergerak dengan cara melompat apa saja? Ya, macam-macam ya, ada yang melompat, ada yang merayap, kemudian ada yang berlari, ada yang berjalan, dan lain-lain. Nah, berarti untuk ciri pertama makhluk hidup itu adalah bergerak. Berbicara tentang bergerak, ternyata hewan itu bergerak karena mereka memiliki pendukung yang disebut sebagai sistem rangka dan otot. Nah, tidak hanya hewan, tetapi di sini manusia juga memiliki sistem rangka dan otot. Nah, jika kita melihat pada hewan, itu tergantung dari jenis dan pengklasifikasiannya. Ya, ada hewan yang bertulang belakang, kemudian ada yang termasuk serangga, ada yang termasuk jenis ikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka bergerak dengan menggunakan sistem rangka dan otot. Baik sistem rangka dan otot, semuanya memiliki kelebihan dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, kalau kita ingin membandingkan dengan manusia, kira-kira apakah sama atau tidak ya? Nah, coba kita lihat dulu terkait dengan manusia. Ya, siapa di sini yang suka berolahraga? Ya, di sini tampak sebuah tangan yang sedang digerakkan atau sedang naik turun ya. Nah, untuk tangan yang kita kepalkan seperti ini akan membentuk semacam benjolan ya, lengkungan di sebelah atasnya. Nah, sebenarnya ini merupakan salah satu fungsi atau salah satu jenis penerapan dari otot kita. Nah, di situ akan ada otot bicep dan tricep. Otot bicep itu yang berada di atas, kemudian yang tricep itu yang berada di bawah untuk relaksasi. Baik, untuk selanjutnya kita belajar tentang sistem rangka. Ya, kalau dibandingkan dengan manusia itu memiliki kerangka yang seperti ini ya, pada slide sudah tampak. Nah, di situ ada bagian tengkorak, kemudian bagian badan, dan bagian anggota gerak. Nah, untuk yang berada pada bagian tengkorak, di sini kita bisa melihat ada kepala ya, tengkorak bagian kepala yang memang digunakan untuk kita. Ini adalah tempat untuk melindungi organ lunak yang disebut sebagai otak.
ada juga mata, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, untuk kita lihat lagi ke bagian badannya, di sini ada tulang rusuk, kemudian ada tulang punggung, dan lain sebagainya. Baik, di antara organ-organ yang ada di bagian badan, kita juga harus mengenal anggota gerak tengkorak pada bagian anggota geraknya. Nah, untuk anggota gerak itu misalkan ada pada tulang kaki. Nah, baik, dari berbicara tentang gerakan, yang tadi sudah kita lihat ya, dan kita ketahui bahwa pergerakan itu dapat dipengaruhi oleh otot dan juga kerangka, kita ingin lihat bahwa gerak makhluk hidup itu pada dasarnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gerak pasif dan juga gerak aktif. Untuk gerak aktif ya, kita mulai dulu dari yang gerak aktif. Gerak aktif adalah gerakan yang dapat diamati secara langsung. Nah, contohnya adalah gerakan pada hewan dan manusia berpindah tempat. Nah, di sini untuk hewannya misalkan katak meloncat, kemudian ada seekor rusa berlari, ada kuda berlari juga, kemudian ada seekor kucing berjalan. Nah, itu merupakan contoh gerak aktif karena dia mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baik, selanjutnya akan ada gerak pasif ya. Gerak pasif itu adalah gerak manusia dan gerak hewan di mana pergerakannya tidak dapat diamati secara langsung tetapi ada. Nah, contohnya adalah gerakan pada tumbuhan ya. Kita tahu bahwa tumbuhan itu mengalami perubahan ketika dia dari tunas sampai menjadi sampai menjadi pohon yang besar. Nah, contohnya juga bunga. Bunga itu mungkin dimulai dari biji, kemudian dia tumbuh menjadi sebatang pohon dan juga pada akhirnya dia berbuah dan berbunga. Nah, baik, terkait dengan yang namanya gerak aktif dan pasif, kita diingatkan juga bahwa setiap pergerakan hewan itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenal ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Nah, selain kita melihat dari pergerakan, kita juga perlu ingat bahwa manusia dan hewan dan tumbuhan itu dapat hidup karena memiliki ciri yang pertama yaitu mereka makan ya. Makan diperlukan manusia untuk menambah asumsi gizi dan juga kesehatan mereka. Nah, untuk menambah asupan gizi dan juga kesehatan, mereka memerlukan makanan. Nah, kalau manusia memerlukan 4 sehat 5 sempurna supaya gizinya seimbang ya. Demikian juga sebenarnya oleh hewan. Hewan juga memerlukan makanan sesuai dengan kelompoknya. Nah, coba kita ingat bahwa hewan itu dapat digolongkan menjadi 3 macam berdasarkan apa yang dia makan. Yang pertama ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan segalanya. Nah, berbicara tentang hewan pemakan tumbuhan, nah mungkin bisa disebutkan contohnya. Ya, di situ akan ada hewan-hewan seperti tadi ya, adik-adik. Untuk hewan seperti pemakan tumbuhan itu contohnya ada kelinci dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita tanya hewan pemakan daging, contohnya adalah ada rubah, tetapi ada juga yang disebut sebagai hewan pemakan itu ada karnivora, ada juga harimau, kemudian ada singa, ada serigala, dan lain sebagainya. Baik, terlepas dari apa yang kita pelajari tadi, kita perlu ingat bahwa setiap makhluk hidup itu selain bergerak, dia juga makan, tetapi dia juga perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, atau yang disebut sebagai adaptasi. Nah, semua macam-macam ciri tadi dimanfaatkan untuk tumbuh ya. Di sini ada tumbuh. Manusia mengalami perubahan
ketika dia dari bayi, kemudian dia tumbuh jadi anak-anak, kemudian remaja, pemuda, lalu naik ke dewasa. Nah, demikian juga teman-teman kita juga perlu diingatkan bahwa untuk tumbuhan itu juga mengalami perubahan. Ketika dia masih biji, kemudian jika kita menanamnya dari biji ya, dari biji yang kecil itu dia bisa tumbuh menjadi tunas, tunas nanti tumbuh menjadi tumbuhan kecil nanti menjadi tumbuhan yang dewasa. Selanjutnya untuk tumbuhan dewasa itu untuk tanaman buah, dia bisa berbunga dan berbuah. Tapi untuk tanaman jenis bunga ya terkadang tidak memiliki sampai utuh seperti itu. Buahnya dan tidak berbentuk buah-buahan yang bisa kita makan, tetapi ada juga yang berbentuk biji-bijian. Baik, coba selanjutnya perhatikan hewan ini ya. Ini hewan apa, adik-adik? Ya, ini adalah hewan bebek ya, bebek atau itik ya. Nah, di luar sana ini adalah salah satu contoh hewan yang memang ada di sekitar kita. Nah, salah satu bentuk adaptasi dari hewan ini adalah, coba perhatikan kakinya, ya dia kakinya memiliki selaput. Nah, berbeda dengan hewan yang lainnya ya, selaput ini itu adalah termasuk adaptasi morfologi, yaitu tentang bentuk tubuh. Nah, terkait dengan kaki yang selaput tadi itu bermanfaat karena hewan ini memang perenang yang hebat. Nah, selain ada hewan bebek, itik, dan kawan-kawannya sebangsa angsa, nah itu ada juga kayak katak. Katak itu juga termasuk pada salah satu hewan yang beradaptasi dengan cara menggunakan selaput. Dan perhatikan juga paruhnya, ya paruhnya yang pipih dan lebar, sedikit lebar itu juga berpengaruh pada jenis makanan yang dia makan ya. Coba perhatikan berbeda juga dengan burung yang lain. Burung yang lain misalkan adalah garuda. Nah, coba kita perhatikan next selanjutnya. Oke, kita lihat bahwa burung Garuda ini memiliki paruh yang sangat runcing. Kemudian kuku yang tajam, karena memang pada dasarnya burung Garuda ini merupakan burung yang kuat dan dia memakan daging. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, kalau Garuda itu paruhnya itu dapat bermanfaat untuk merobek daging, kemudian kakinya yang kuat, kukunya yang mencengkram itu banyak kuku yang tajam, itu juga bermanfaat untuk merobek daging yang dia terima. Baik, selanjutnya kita lihat dan ingat lagi bahwa ternyata karena ciri makhluk hidup yang luar biasa ini, bangsa Indonesia akhirnya mengambil lambang negara kita adalah berupa Garuda Pancasila. Nah, seperti pada gambar pada slide ya, adik-adik sudah melihat bahwa ada gambar Garuda Pancasila. Mungkin masih ingat semua bahwa Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara yang terdiri dari 5 macam gambar yang ada di dalamnya. Ada yang termasuk hewan, dan ada yang termasuk tumbuhan, ada juga yang termasuk benda-benda yang lain. Nah, untuk benda-benda yang pertama, itu kita lihat di bagian tengah, itu berbentuk bintang emas. Ya. Bintang emas itu merupakan lambang sila pertama. Masih ingat ya, untuk lambang sila pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian lanjutnya kita lihat pada pojok sebelah kanan, pojok bawah sebelah kanan, coba diperhatikan, di situ ada yang namanya rantai emas. Untuk rantai emas ini merupakan lambang sila yang kedua. Bunyinya kemanusiaan. Apa ayo? Oke. Baik, kemudian yang ketiga bunyinya apa? Lambangnya sebelah mana? Ya, betul ya. Untuk yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Untuk yang keempat, bunyinya apa? Baik, untuk yang keempat, kita juga mengenal lambangnya kepala banteng. Sedangkan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan, oke, ya.
Saya rasa untuk kelas 5 sudah cukup jelas ya terkait dengan lambang, bunyi, dan juga aplikasinya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tadi dilambangkan dengan bintang emas. Nah, di sini untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang bisa menyebutkan contohnya adalah dengan orang berdoa dan beribadah. Nah, di sini semoga semuanya rajin berdoa dan beribadah ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, apabila kita ingin menerapkan sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berdoa dan beribadah. Hal yang paling simple adalah kita bersyukur kepada Tuhan ya. Bersyukur pada Tuhan termasuk kemudian menjalankan dan menjauhi larangan Tuhan juga termasuk. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang sila-sila yang lain, coba dilanjutkan. Untuk penerapan sila yang kedua, kemudian sila yang ketiga, sila keempat, dan juga sila yang kelima. Ya, mungkin sudah ada yang bisa menyebutkan di sini, diacak ya, kita coba. Untuk sila yang ketiga, ya, betul sekali ya, persatuan Indonesia itu dapat kita wujudkan, diantaranya adalah dengan mewujudkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air kita Indonesia. Misalkan dengan mencintai produk dalam negeri. Ya, mencintai produk dalam negeri walaupun kita tidak harus pergi ke luar negeri ya. Maksudnya kita cukup menggunakan produk-produk dalam negeri itu merupakan salah satu aplikasi ketika kita ingin menerapkan sila yang ketiga. Kemudian saling bekerja sama dan dalam artian di sini bersatu untuk membangun bangsa itu juga termasuk. Kemudian sila keempat itu terkait dengan musyawarah. Nah, di sini siapa yang pernah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat memilih ketua kelas? Ya, hampir semuanya bisa ya. Nah, coba sebutkan selain untuk pemilihan ketua kelas, kira-kira apa aja? Ya, ada pemilihan Pak RT, kemudian dan yang lain. Nah, situasi dalam musyawarah itu juga dapat diterapkan untuk sila yang keempat ini. Misalkan tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain, kemudian dia mau untuk menghargai orang lain yang berbeda pendapat. Nah, hal-hal seperti itu meskipun sepele, itu merupakan penerapan dari sila yang keempat. Baik, untuk yang lain, kita juga diingatkan lagi untuk kita acak ya, sila kedua ya. Nah, kita dapat saling membantu teman-teman kita yang mungkin sedang sakit atau mengalami musibah. Nah, menghargai dan menolong orang lain juga termasuk penerapan sila yang ketiga. Sila kedua ya, mohon maaf. Kemudian selanjutnya kita mengenal lagi ini ya lambang-lambang secara utuh. Ya ada sila pertama, kemudian ada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mungkin secara jelas bisa kita lihat di sini. Untuk sila yang pertama, penerapannya seperti apa? Mungkin bisa disebutkan, silahkan. Baik, betul. Kemudian untuk sila yang kedua, masih ingat ya? Sila yang ketiga, pohon beringin, Persatuan Indonesia. Oke, sila yang keempat, satu saja. Oke, dan sila yang kelima, bersikap adil, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui, ya. Oke, terima kasih semuanya. Saat ini kita akan lanjut, tetapi sebelum lanjut, kita mau melihat dulu. Kita akan bersama-sama melihat video. Nah, video ini merupakan salah satu kuis yang ingin kami tanyakan pada Anda semua ya, pada adik-adik semua. Di sini terlihat orang sedang berkompromi dan bernegosiasi. Seperti ini. Kira-kira ketika seseorang bermusyawarah seperti ini ya, mereka membahas tentang sebuah bisnis ataupun yang lain. Nah, ini termasuk penerapan sila yang keberapa? Oke, benar ya. Bermusyawarah untuk mencapai suatu tujuan yang baik, itu
merupakan pengamalan dari sila yang keempat. Kemudian ada video lagi, coba diperhatikan ya. Oh, ada gambar ya. Di sini gambar tentang kegiatan apa itu? Ya, itu adalah kegiatan bekerja sama ya, kerja bakti untuk persiapan membangun rumah ya. Di situ diibaratkan ada orang yang ingin membangun rumah, kalau di beberapa tempat ada yang menyebut sambatan ya, baik anak-anak, orang tua itu sama-sama membangun rumah entah milik tetangganya atau perangkat desa atau siapapun yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, di situ ada kerjasama memberikan batu bata, melanturkan ya, saling menyalurkan batu bata, kemudian menyalurkan juga untuk perabotan yang lain. Nah, di sini termasuk kira-kira termasuk penerapan sila keberapa? Baik, ini merupakan bekerja sama sila bergotong royong sila keberapa? Ketiga. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini kita diingatkan tentang pergerakan sistem organ dan hewan dan manusia, tetapi penerapannya ketika kita ingin belajar tentang sistem organ dan hewan dan manusia ini, kita juga diingatkan tentang beberapa mata pelajaran lain. Baik, kesimpulannya, jadi yang pertama untuk sistem organ gerak hewan dan manusia tadi meliputi apa saja? Yang pertama kita harus tahu definisinya ya tentang sistem organ sendiri. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ada beberapa sudah disebutkan oleh teman-teman. Kemudian ada juga tadi apa? Ya, penerapannya ya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk pergerakan itu juga dapat kita lihat dengan pergerakan berbagai macam hewan. Salah satu hewan itu adalah hewan Garuda Pancasila ya, yang ternyata karena hewan ini merupakan hewan yang gagah, kemudian dia kuat, dijadikan sebuah lambang negara, yaitu negara Indonesia yang memiliki makna ya terkandung di dalam perisai yang ada di dadanya. Tadi sudah kita pelajari bersama. Baik, untuk pertemuan pada saat ini kita cukupkan sekian dan kita akan berjumpa kembali pada program TV Andi berikutnya, yaitu pada program KIT Akademia. Sampai jumpa.